Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamariah dengan NIM 2114120589 dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Nah, dalam pembuatan tabel frekuensi, hal pertama yang harus kita miliki yaitu data untuk tabel yang akan kita buat. Di sini saya sudah memiliki data nilai statistik dari 100 mahasiswa. Dan langkah pertama yang harus kita buat yaitu banyaknya data. Di sini banyaknya data dilambangkan dengan huruf N dengan rumus N sama dengan konta. Selanjutnya kita blok semua data yang kita miliki. Kalau sudah diblok, kita enter. Nah, di sini sudah terlihat ada 50 data untuk nilai statistik dari 100 mahasiswa. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai terkecil dari data-data ini. Dan yang membedakan dari Microsoft Excel ini adalah kita dapat dengan mudah mencari nilai terbesar atau terkecil dari data yang kita inginkan tanpa harus kita urutkan satu persatu data tersebut. Nah, untuk mencari nilai terkecil, rumusnya yaitu sama dengan min dalam kurung ini datanya kita blok semua sama seperti tadi. Setelah kita blok lalu kita enter. Nah, terlihat nilai terkecilnya adalah 40. Untuk mencari nilai terbesarnya juga sama, yaitu dengan cara rumusnya yaitu sama dengan kita blok semua data lalu kita enter. Sudah terlihat nilai terkecil dari data yang ada yaitu 40 dan nilai terbesarnya yaitu 95. Dan untuk mencari range-nya, rumusnya yaitu sama dengan terbesar dikurang terkecil. Sudah enter. Nah, sudah terlihat di sini ada angka 55 yang menjadi range kelasnya. Dan di sini kita akan mencari jumlah kelas. Jumlah kelasnya rumusnya yaitu sama dengan 1 ditambah di dalam kurung 3,22 dikali. Untuk tanda kali pada Microsoft Excel di sini digunakan lambang bintang kali log n. Nah, log n tadi maksudnya yaitu nilai dari n ini tadi apa. Kalau sudah, kita enter. Nah, ini jumlah kelasnya. Selanjutnya mencari panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas, rumusnya yaitu range dibagi jumlah kelas. Nah, sudah dapat. Kalau sudah seperti ini jumlah kelas dan panjang kelasnya, di sini dapat kita bulatkan. Untuk jumlah kelas di sini kita bulatkan ke atas menjadi 7. Dan untuk panjang kelas di sini juga kita bulatkan ke atas menjadi 9.
ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sri Murti dengan NIM 2114120583. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagaimana sih caranya membuat data interval. Berikut caranya. Nah, di sini sudah ada data nilai statistik mahasiswanya. Dan gimana sih cara kita memasukkan data intervalnya? Kita tulis dulu data intervalnya. Selanjutnya adalah kita memasukkan data yang paling terkecil nih. Data paling terkecilnya adalah 40. Di sini kita masukkan angka 40. Nah, sebelahnya dengan di sini panjang kelas ada 9, jadi kita masukkan pakai rumus, yaitu adalah sama dengan kita masukkan 40 ditambah dengan 9 dikurang 1. Enter, hasilnya adalah 48. Nah, kenapa sih tadi ada 1? Karena 40 itu adalah masih termasuk data intervalnya. Kan ada 40 dan 48 nih. Jadi, gimana sih, berapa sih jumlah angka dari 40 sama 48? Kita hitung dari 40. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 48. Berarti di sini ada 9 angka. Dan itu tentu saja benar di panjang kelas. Nah, selanjutnya data intervalnya sama dengan tadi, tapi caranya adalah sama dengan 48 ditambah dengan 1. Enter, yaitu hasilnya adalah 49. Nah, data selanjutnya ini kan sudah ada 49 kan, jadi yang di bawah 48 ini kursornya kita tarik ke bawah dengan jumlah kelasnya. Di sini jumlah kelasnya ada 7, berarti kita turun kursornya sampai ke kolom 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kan sudah ada angka. Di sebelahnya juga seperti tadi, kursornya tarik ke bawah sampai 7. Nah, ini dia adalah data intervalnya, dan selanjutnya akan digabungkan intervalnya. Nah, gabungan data interval ini gimana sih? Kita memakai rumus, yaitu sama dengan concatenate. Nah, habis itu kita klik kolom pertama data interval, yaitu 40. Oke, selanjutnya kita membuat batas bawah pemisah, yaitu di sini 48. Terus kita enter. Nah, ini adalah gabungan data intervalnya dari 40 ke 48. Selanjutnya, kita langsung saja tarik kursornya ke bawah. Nah, itu dia cara membuat data intervalnya dan gabungan cara membuat data intervalnya. Data selanjutnya akan dibuatkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan aku Fian Haliza. Kalian bisa panggil aku Fia. Aku dengan NIM 21141205996. Di sini aku bakalan ngelanjutin penjelasan mengenai tabel ini. Tadi kan kita udah ngebahas tentang interval ya. Sekarang kita lanjut ke frekuensi. Nah, di sini aku udah ngetik nih frekuensi kan. Karena di sini ada 7 kelas, jadi aku bakalan ngeblok 7 data, 7 kolom maksudnya. Terus kita pakai rumusnya, kita klik sama dengan, kita klik frekuensi, ini udah otomatis muncul. Terus kita blok data nilai statistik mahasiswanya. Kita klik titik koma. Oke, setelah titik koma, kita pilih dari interval yang paling atas. Kita klik sampai ke interval akhir, udah. Terus ini kita klik tombol Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Nah, hasilnya akan muncul. Setelah itu, ini kita bakalan jumlah. Kita klik jumlah dulu ya. Kita bakalan jumlah hasil frekuensinya untuk membuktikan apakah ini hasilnya sama atau tidak. Caranya, kalian klik dengan zoom. Ini zoom fungsinya untuk menjumlahkan ya. Nah, kalian blok data dari atas sampai bawah, terus langsung di enter. Tuh, jumlahnya adalah 50. Berarti ini tandanya sama, karena 50 ini sama dengan nilai N. Jadi, ini hasilnya sama. Kemudian kita next ke
Lanjut ke frekuensi relatifnya. Kita klik dulu di atas. Frekuensi relatif. Oke, jadi untuk menghitung frekuensi relatifnya itu ada rumusnya sendiri di Excel. Pertama, klik sama dengan, kemudian kita kasih dalam kurung. Kita klik 8, frekuensi awal. Kemudian kita bagi dengan N. N-nya adalah 50, tutup kurung. Kita kali 100. Enter. Nah, jadi frekuensi relatifnya adalah 16. Nah, ini kan hasilnya persenannya itu adalah 16. Ini kita tarik datanya ke bawah. Nah, sudah selesai. Jadi, ini adalah cara membuat tabel frekuensi di Excel. Kemudian nextnya kita tinggal ngebuat diagram dari hasil data yang sudah kita jumlahkan. Nah, data untuk diagram akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelah check it out. Sana. Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Anissa dengan NIM 2114120584. Nah, jadi di video sebelumnya dijelaskan bagaimana cara menyusun suatu data frekuensi. Jadi di sini kami mengambil data dari nilai 100 mahasiswa, di mana dari data terkecilnya di mana dari nilai terkecilnya terbesar di nilai rangenya, jumlah kelasnya, dan juga panjang kelasnya. Nah, di video yang kedua dijelaskan bagaimana caranya menyusun suatu data interval atau nilainya. Terus di video yang ketiga dijelaskan bagaimana menentukan data frekuensinya atau jumlah yang memiliki data interval tersebut. Nah, jadi video ini saya akan mengajak kalian membuat diagram batang dari data interval frekuensi yang sudah dibuatkan. Pertama-tama kita blok dulu datanya. Kemudian kita masuk ke insert, lalu kita pilih diagram batangnya. Nah, jadi di sini sudah ada penjelasannya dan kita dapat memahami pula bahwa dari nilai 40 ke 48, 49 ke 57, 55 ke 66, 67 ke 65. Dari masing-masing nilai tersebut frekuensinya yang didapatkan berjumlah 8 orang. Terus dari nilai 76 ke 84 ini berjumlah 6 orang. Lalu dari nilai 85 ke 93 ini berjumlah 9 orang. Nah, jadi diagram batang ini memudahkan kita untuk memahami suatu data atau gampang, dari sekali kita melihat kita dapat memahami bahwa jadi misalnya suatu nilai 40 ke 48 ini terdapat 8 orang yang mempunyai rata-rata nilai tersebut. Nah, begitu juga dengan hal selanjutnya. Nah, jadi kita masuk ke diagram yang kedua, ialah diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran ini biasanya cenderung dengan suatu persen. Jadi kita akan mengambil dari frekuensi relatif ini. Pertama-tama kita blok dulu. Yang kedua kita masuk ke insert. Lalu kita akan pilih diagram bundarnya. Kita pilih
Jadi dalam tabel frekuensi ini dijelaskan tentang persenan dari jumlah mahasiswa yang mempunyai nilai, di mana warna biru ini menunjukkan 16% mahasiswa yang punya nilai 1, dan begitu pula seterusnya. Dari diagram bundar ini kita dapat mengetahui persenan mahasiswa yang memiliki nilai dan juga nilai yang berbeda-beda. Nah, jadi hal ini pula kita dapat mengetahui bahwa berapa banyak persenan mahasiswa yang mempunyai nilai 12 misalnya. Beberapa banyak mahasiswa yang mempunyai nilai 58 sampai 56, ini berjumlah 16%. Jadi mahasiswa yang mempunyai nilai 85 ke 93 ini berjumlah 18%. Mahasiswa yang mempunyai misalnya nilai 40 dan 48 ini berjumlah 16%. Nah, jadi begitulah tutorial dari kami bagaimana caranya membuat suatu data interval atau tabel frekuensi dan menyajikannya dalam diagram batang. Selanjutnya, sekian video dari kami. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.